Oke, selamat malam Kak Felin. Selamat malam. Menurut Kak Felin, perang yang terjadi di Kamboja dan Thailand, apa yang melatar belakanginya? Kalau aku lihat ini adalah salah satu ada kepentingan dari orang-orang yang berkaitan orang tertentu dan juga didasari dari perluasan ekonomi sebuah negara yang memang di sini memiliki tujuan emang ingin perluasan secara perekonomian, dan juga di sini perang ini memang adalah sebagian dari adanya isu-isu yang berkaitan dengan ketahanan negara, dan juga di sini berkaitan dengan kemajuan sebuah negara. Dan kalau aku bilang juga di sini ada seseorang yang memang menjadi aku bilang pemicu seorang negara yang memiliki adikdayan, seorang negara yang memang di sini terkenal dengan semua teknologi yang canggihnya, yang memicu dan menjadi isu ya, yang menyebarkan isu dan menyebabkan pecahnya perang antara Thailand dan juga Kamboja. Nah, dari beberapa isu yang tersebar saat ini, ada sebuah kuil yang menjadi istilah dampak dari penyerangan tersebut. Kuil apa sebenarnya? Bisa nggak diterawang oleh Kak Felin? Kalau aku bilang ini adalah sebuah kuil memang yang terletak di perbatasan dua negara tersebut, dan memang kuil itu sekarang ini sudah menjadi pusat ya bisnis paling terbesar dan paling menghasilkan secara ekonomial ya, dan ini juga yang diperebutkan oleh kedua negara tersebut. Namun di balik adanya pecah perang antara kedua negara ini, sesungguhnya alasan mereka adalah seperti aku bilang mengenai ekonomi dan juga perluasan negara. Tapi memang perang ini juga pecah karena ada indikasi adanya salah satu negara Uni Eropa yang mempelopori dan juga di sini menjadikan sebuah kebencian ya terhadap negara tersebut, sehingga adanya perluasan negara juga ini ya menjadikan salah satunya adalah untuk ketahanan negara serta untuk kemakmuran suatu negara tertentu, tapi memiliki tujuan ya. Ada tujuan terselubung di antara sekiannya, ini berkaitan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan terselubungnya juga kegiatan ilegal antara dua negara tersebut. Bahkan ini akan merambat kepada beberapa negara lainnya yang ada di Asia. Seperti aku bilang bahwa akan adanya akhir zaman ini, maka akan dipicu adanya beberapa perang, dan perang kecil antara negara Asia ini juga akan memicu adanya perang di negara-negara lainnya. Jadi kalau aku bilang ini adalah awal dari akan adanya pemberontakan dan perang dunia ketiga yang akan ditandai dengan waktunya memang sudah akan dilakukan, dan sudah adanya persiapan dari perang dunia ketiga yang memang di sini kalau aku lihat dipelopori dari suatu kepentingan negara Uni Eropa yang memiliki kekuatan tersendiri dan juga sudah menyusup kepada negara-negara Asia yang saat ini sedang berperang ya. Kepentingan negara tersebut adalah suatu tanda akan adanya akhir zaman atau persiapan untuk merujuk kepada perang dunia ketiga. Dan kalau aku lihat di sini negara bagian Uni Eropa ini juga sudah menyusup ke Asia, yang artinya adalah yang menandakan bahwasanya ya negara tersebut tidak hanya menginginkan kehancuran di Eropa, tapi negara-negara Asia pun kita harus waspadai. Dengan adanya perang antar dua negara ini tidak menutup kemungkinan suatu ketika nanti akan ada juga provokasi yang akan dipelopori oleh negara Uni Eropa itu yang akan berperang
dan menyusup ke Indonesia dan akan memicu konflik antar dua negara, yaitu negara tetangga yang saat ini memang sedang terjalin kerjasama dan masih berhubungan baik. Jadi kalau aku bilang, kalau boleh aku memberikan saran kepada masyarakat Indonesia, harap berhati-hati dan siap siaga bahwa perang antar dua negara ini juga akan melebar dan meluas ya. Seperti kita lihat di tahun 2026 ini yang menandakan adalah kuda api. Kuda itu adalah tanda kekuatan ya. Seperti kita lihat kuda itu larinya kencang yang akan menandakan bahwa akan ada kekuatan besar dan yang sangat sangat lihai sekali untuk bisa memperdaya entah dari berbagai macam negara ataupun negara bagian mana yang akan menjadi sasaran untuk dihancurkan. Dan ini juga kalau aku lihat di sini sio kuda api ini juga akan mengakibatkan kobaran api di mana-mana. Bahkan aku melihat di tahun 2026 ini akan adanya pergolakan yang menandakan banyak api di mana-mana, banyak kebakaran, bukan hanya kebakaran hutan, tapi ini bisa menjadi pertanda akan adanya kebakaran negara-negara di bagian Asia atas dampak kepentingan dari negara-negara bagian Uni Eropa. Nah, Kak Feril, ada nggak pesan untuk warga Indonesia yang terdampak di sana? Karena kan di Kamboja itu bukan hanya warga-warga Kamboja, tapi warga Indonesia sendiri pun terdampak. Untuk kepada warga negara yang berada di wilayah kedua negara, dimanapun kalian berada, harap berhati-hati dan waspada, tetap siaga, karena dimanapun tempatnya kita berada, saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit, yaitu banyaknya isu mengenai ketahanan negara dan ketahanan nasional serta ketahanan dunia yang sangat tidak aman buat kita. Maka di sini persiapkan diri kalian, kuatkan keimanan kalian, karena maut, mati, jodoh, rezeki kita tidak tahu kapan akan datang waktunya. Maka akan lebih baiknya kalau kita bersiap-siap dan juga tetap untuk kontrol, dalam arti adalah wajib lapor kepada kedutaan besar yang terdekat ya di sana, kemudian juga tetap berkomunikasi dengan keluarga, dan juga harap hati-hati juga dan pandai-pandailah, serta setiap hari harus kita itu juga melihat perkembangan tentang suatu keadaan ya, karena memang saat ini menuju akhir zaman akan banyak sekali negara-negara yang akan terprovokasi, dan ini akan menyebabkan pecahnya Perang Dunia Ketiga seperti yang sekarang kita sedang saksikan. Bahwasanya perang antara kedua negara ini juga adalah, ya kalau aku boleh bilang dan aku ringkas lagi, adalah ini ada salah satu negara Uni Eropa yang memang mempelopori atau memberikan isu-isu tentang ketahanan negara kedua belah pihak. Dan kemudian juga di balik semua isu-isu tersebut ada pesan yang terselubung, yaitu mereka sedang menutupi hal-hal yang berkaitan dengan illegal logging mereka, yaitu tentang perdagangan manusia ataupun tentang banyak hal yang berkaitan dengan kepentingannya adalah ini bisnis ilegal mereka tentang perjualan organ. Oke, terima kasih Kak Feril. Sama-sama.